Jalankanlah perintah dan jauhi larangan, bersabarlah menghadapi musibah, dan mendekatlah padanya dengan amalan-amalan sunnah. Kau disebut sadar dan aktif, karena pencarianmu akan taufik dari Tuhanmu, disertai usaha keras dan meninggalkan hal yang membebani kehadiranmu di pintu amal. Mohonlah padanya dan nistakan diri di hadapannya hingga dia menyediakan sarana-sarana ketaatan bagimu, sebab jika dia menghendaki sesuatu atasmu, maka dia akan menyediakan sarananya. Dia memerintahkanmu untuk cepat-cepat datang dari tempatmu berada dan dia akan melimpahkan taufiknya dari tempatnya berada. Perintah di sini adalah lahir dan taufik adalah batin. Larangan bermaksiat juga lahir, dan pemeliharaan diri darinya adalah batin. Berkat taufiknya kau konsisten menjalankan, berkat pemeliharaan dan lindungannya kau meninggalkan, dan berkat kekuatannya kau bersabar. Hadirlah ke majelisku dengan akal, konsistensi, niat, tekad atau azimah, seraya menghilangkan buruk sangka padaku dan menggantinya dengan kebaikan prasangka, maka ceramah yang kusampaikan akan bermanfaat bagimu dan kau akan memahami makna-maknanya. Hai penuduhku, semua yang kugeluti dan jalani akan jelas bagimu kelak. Jangan bersesak menyaingiku sebab hatimu akan takluk dan kalah. Beban dunia di atas kepalaku, beban akhirat di atas hatiku, dan beban Al-Haq, Azza wa Jalla di atas nuraniku. Apakah aku butuh orang yang membantu? Siapa yang merasa baik, majulah ke hadapanku. Dan siapa yang berani membahayakan kepalanya, maka pujilah Allah, Azza wa Jalla. Terima kasih, aku tidak membutuhkan bantuan siapapun selain Al-Haq, Azza wa Jalla. Gunakanlah akal kalian dan bersikap santunlah dengan kaum saleh. Sesungguhnya mereka adalah Nisa, Al-Asyair, sumber daya bagi negara dan warga. Karena mereka, bumi masih tetap terpelihara. Jika tidak ada mereka, apa yang bisa dijaga oleh riya, kemunafikan, dan kesyirikan kalian, wahai orang-orang munafik, musuh-musuh Allah, Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, serta kalian wahai kayu bakar neraka. Ya Allah, anugerahkan tobat padaku dan pada mereka. Ya Allah, sadarkanlah aku dan mereka. Kasihanilah aku dan mereka. Jika memang suatu keharusan, maka kosongkanlah hati dan anggota badan kami hanya untukmu. Fisik anggota badan untuk keluarga dan anak-anak dalam urusan keduniaan, sementara jiwa atau nafsu untuk akhirat, dan hati atau kalbu serta nurani hanyalah untukmu. Amin. Wahai pemuda, tidak akan ada sesuatu pun yang kau peroleh kecuali dari dirimu sendiri. Kokohkanlah pintu amal hingga ia mendirikan bangunan untukmu, begitu juga taufik. Engkau hanyalah bekerja sementara taufik adalah alat kerja dan majikannya adalah Allah, Azza wa Jalla. Dia telah memerintahkanmu untuk segera menaatinya dan hanya darinya lah taufik. Celakalah, kau membelenggu dirimu dengan ketakutan pada makhluk dan pengharapan padanya, singkirkanlah belenggu-belenggu ini dari kedua kakinya atau naf, maka ia naf akan bangkit berhikmat melayani Tuhannya, Azza wa Jalla dan tenang di hadapannya. Suhutkanlah nafsu dirimu dari dunia, syahwat, kesenangan, istri, dan dari segala yang ada di dalamnya. Jika memang dalam preseden atau ketetapan terdahulu dia ditentukan memiliki sesuatu dari hal-hal tersebut, maka sesuatu itu sendiri yang akan mendatanginya tanpa perlu kau suruh dan kau cari. Dengan demikian, di hadapan Al-Haq, Azza wa Jalla kau disebut sebagai pensuhud dan dia akan memandangmu dengan mata kemuliaan seraya membawakan bagian yang tak terlewatkan. Namun selama kau bergantung pada daya kekuatanmu juga apa yang kau miliki, maka tidak akan datang sesuatu pun dari kegaiban ini. Seorang saleh menuturkan, selama di saku masih ada sesuatu maka tidak akan datang sesuatu pun dari kegaiban. Ya Allah, kami berlindung padamu dari kepasrahan pada sarana-sarana dan keterpakuan bersama kegilaan, hawa, kesenangan, dan kebiasaan. Kami berlindung padamu dari keburukan dalam segala kondisi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah 2 ayat 201.